Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan kami dari kelompok aplikasi pemasaran rumput laut, yaitu Pasar Budaya Rumput Laut. Kami beranggotakan saya sendiri, Talita Residia Senerio dengan NIM 67011940051 dan Vera Julianti dengan NIM 67011940040. Di sini kami akan memaparkan mengenai aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama yaitu adalah deskripsi aplikasi ini. Aplikasi pemasaran budidaya rumput laut atau bisa disebut dengan pasar budaya rumput laut merupakan aplikasi pemasaran rumput laut berbasis Android yang diharapkan melalui pembuatan aplikasi ini dapat memberi solusi serta dapat membantu pelanggan untuk dapat melakukan pembelian rumput laut dengan harga yang terjangkau namun berkualitas tinggi. Latar belakang pembuatan aplikasi ini yaitu adalah sulitnya mendapatkan rumput laut di pasaran, lalu yang kedua tingginya harga rumput laut di pasaran, lalu yang ketiga jauhnya antara rumah pelanggan dan pembudidaya rumput laut, lalu yang terakhir adalah kurang berkualitasnya rumput laut yang tersebar di pasaran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera Julianti. Baiklah, terima kasih Talita. Selanjutnya yaitu lanjut ke tujuan pembuatan aplikasi ini. Di mana pembuatan aplikasi ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu memudahkan pelanggan dalam mencari rumput laut yang berkualitas dengan harga yang terjangkau tanpa harus pergi ke lokasi pembudidaya tersebut. Yang kedua yaitu membuat aplikasi ini lebih efisiensi, modern, dan juga menghemat waktu. Yang ketiga, mengenalkan aplikasi yang dapat memudahkan pelanggan dan pembudidaya rumput laut. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu target pengguna dari aplikasi ini. Di mana target penggunanya itu untuk 2 aktor. Yang pertama, yaitu untuk usia anak-anak hingga lanjut usia dengan ketentuan yaitu dapat memahami penggunaan aplikasi ini. Yang kedua yaitu konsumen rumput laut. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu kami akan mendemokan aplikasi yang kami buat. Dipersilahkan kepada Talita. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai tampilan aplikasi dari Pasar Budaya Rumput Laut. Nah, berikut adalah tampilan landing page dari aplikasi Pasar Budaya Rumput Laut. Di sini terdapat kata atau kalimat "Hai, selamat datang", lalu ada yang bisa kami bantu. Lalu di bawahnya terdapat 2 tombol, yaitu adalah untuk membeli rumput laut ataupun juga untuk menjual rumput laut. Lalu di bawahnya ada kalimat "Terima kasih telah berkunjung". Untuk yang pertama-tama kita akan mencoba dulu untuk yang menjual rumput laut. Nah, apabila tombol jual rumput laut ini diklik, maka akan ada tampilan khusus untuk menjual rumput laut. Untuk keterangannya adalah jualan rumput laut dengan kualitas dan harga terbaik demi keamanan dan kenyamanan konsumen. Lalu di sini terdapat 3 kolom untuk memasukkan data dari rumput laut, yaitu adalah jenis rumput laut, lalu deskripsi rumput laut, dan juga harga rumput laut. Lalu apabila tombol jual rumput laut ini diklik, maka data tersebut akan tersimpan atau dapat ditampilkan di halaman beli rumput laut pada modul konsumen. Baiklah, selanjutnya itu modul customer atau pelanggan. Ketika kita klik aplikasinya, maka akan muncul halaman "Hai, selamat datang". Ketika kita klik beli rumput laut, maka akan muncul daftar rumput laut beserta jenis, deskripsi, beserta harganya. Kita cek lokasi rumput laut, maka akan muncul maps peta rumput laut di mana tempat pembudidaya tersebut. Kemudian ketika kita pilih beli rumput laut, maka di atas bar HP kita akan muncul notifikasi pemesanan Anda sedang diproses, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah source code dari aplikasi pemasaran rumput laut, yaitu adalah Pasar Budaya Rumput Laut.
Nah, untuk yang pertama yaitu adalah activity main. Ini adalah tampilan dari halaman landing page dari aplikasi Pasar Budaya Rumput Laut. Di sini ada text view. Yang pertama kita menggunakan linear layout. Lalu di sini ada text view untuk menampilkan kalimat "Hai selamat datang". Lalu ada text view untuk menampilkan ada yang bisa kami bantu. Lalu ada button untuk beli rumput laut, lalu ada button untuk jual rumput laut, lalu ada text view untuk menampilkan terima kasih telah berkunjung. Lalu yang selanjutnya adalah main activity.java. Main activity.java ini di dalamnya ada set content view layout activity main, yaitu adalah untuk menghubungkan activity main dan juga file main activity.java ini. Lalu di dalamnya ada metode lihat dan juga metode tambah data. Nah, pada metode lihat ini apabila si tombol beli rumput laut tadi ini diklik, maka nanti dia akan intent atau dialihkan ke show data rumput.class, dan juga apabila jual rumput laut ini diklik, maka akan dialihkan atau intent ke tambah rumput.class. Lalu yang selanjutnya adalah activity tambah rumput. Nah, pada tambah rumput ini juga sama menggunakan relative layout. Lalu di sini ada text view untuk menampilkan jual rumput laut. Lalu ada juga text view untuk menampilkan deskripsi, yaitu jual rumput laut dengan kualitas dan harga terbaik demi keamanan dan kenyamanan konsumen. Lalu ada juga di sini kita mengambil dari Google Android Material Text Field untuk text input layout, yaitu adalah untuk memasukkan jenis, deskripsi, dan juga harga. Dan yang terakhir itu adalah button untuk menjual rumput laut. Lalu yang selanjutnya adalah tambah rumput.java. Ditambah rumput.java ini kita mendefinisikan ada button tombol tambah dan juga edit text, nama, deskripsi, dan harga yang ada di activity tambah rumput laut tadi. Nah, di sini ada metode onCreate. Lalu di sini kita hubungkan tombol tambah tadi yang telah dibuat dengan tombol tambah yang ada di activity tambah rumput laut yang telah dibuat. Begitu juga dengan nama, deskripsi, dan juga harga dihubungkan ke activity tambah rumput laut. Lalu, di sini kami menggunakan database dari Firebase, bukan menggunakan SQLite. Karena kalau menggunakan Firebase itu datanya itu akan real time. Lalu yang selanjutnya itu adalah untuk metode untuk tombol tambah, yaitu adalah apabila tombol tambah itu diklik, maka dari variabel yang telah kita buat seperti nama, deskripsi, dan juga harga itu nanti akan disimpan ke dalam database Firebase, dan juga kalau misalnya telah berhasil disimpan, maka akan muncul TOS, yaitu adalah data berhasil tersimpan. Lalu yang selanjutnya adalah layout.xml. Di layout.xml ini adalah tampilan untuk apabila si data tadi telah berhasil disimpan. Di sini kita masih menggunakan linear layout dengan text view untuk label, yaitu adalah jenis, deskripsi, dan juga harga. Lalu ada juga text view untuk isinya, yaitu adalah jenis, deskripsi, dan juga harga yang di sebelah kanan. Lalu yang di bawah ada button.
button yang telah kita buat yaitu adalah button lokasi rumput laut dan juga untuk membeli rumput laut. Nah, apabila button lokasi rumput laut ini diklik, maka nanti akan muncul maps yang akan dijelaskan di modul pembeli dan juga uh, uh, apabila button beli rumput laut diklik, maka akan muncul juga notifikasi yang akan dijelaskan di modul pembeli. Lalu di sini ada adapter. Adapter di sini untuk modul pembeli agar di sini kita menggunakan recycle view adapter agar array list yang kita buat nanti data yang sudah berhasil disimpan di array list dapat ditampilkan di halaman yang tadi sudah dibuat. Lalu nanti yang akan ditampilkan itu tadi adalah nama, deskripsi, dan juga harga yang telah di-set text. Nanti berdasarkan model yang telah dibuat akan dijelaskan selanjutnya. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan selanjutnya dijelaskan oleh Vera Julianti. Selanjutnya yaitu modul customer atau pelanggan. Nah, di sini kelompok kami menggunakan relative layout di mana dengan judul pasar budidaya rumput laut. Nah, di sini ada tulisan Android Recycle View. Nah, kegunaannya yaitu untuk menampilkan data rumput laut. Kemudian di bawahnya ini ada tag view, di mana tag view ini digunakan untuk menampilkan deskripsi halaman ini. Seperti rumput laut yang dihasilkan berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk fragment-nya, di mana fragment maps-nya itu digunakan untuk aktivitas menampilkan maps-nya nanti. Nah, di sini kan ada fragment maps.java. Nah, fragment maps.java ini fungsinya itu untuk menampilkan API dari maps rumput lautnya nanti. Nah, sedangkan kalau yang untuk menampilkan data yang sudah ada, itu kita hubungkan dengan yang namanya maps fragment. Nah, kenapa bisa terhubung? Nah, karena kita lihat di sini ada tools, konteks, sama dengan maps fragment. Nah, ini fungsinya itu untuk menghubungkan supaya maps-nya itu kehubung ke aplikasinya nanti. Gitu. Baik, untuk keseluruhan kami menggunakan 3 API. Yang pertama adalah Firebase untuk database, lalu ada Maps dan juga Notification. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.